Pernahkah kamu merasa hidupmu bukan lagi kamu yang mengendalikan? Bangun pagi dengan dada berat, bicara dengan nada tinggi, merasa salah paham dengan orang terdekat, padahal kamu tidak tahu persis kenapa. Dan saat malam datang, kamu hanya bisa bertanya dalam hati, kenapa aku seperti ini? Emosi bisa menjadi jembatan, tapi juga bisa jadi jurang. Ia bisa menyatukan, tapi juga bisa menghancurkan. Kita hidup di zaman di mana semua hal bergerak cepat, tapi tidak ada yang benar-benar diam untuk memahami diri. Kita diberi banyak alasan untuk marah, takut, kecewa, tersinggung, tapi tidak banyak yang mengajarkan bagaimana menanggapi semua itu dengan kesadaran. Disinilah stoikisme hadir. Bukan sebagai agama baru, bukan juga pelarian, tapi sebagai cara berpikir, sebuah lensa untuk melihat kehidupan dengan kejernihan. Dalam narasi ini kamu tidak akan disuruh menghilangkan emosi, tapi kamu akan diajak untuk memegang kembali kemudi hidupmu. Karena ketika kamu bisa memahami dirimu, kamu bisa menghadapi dunia dengan cara yang jauh lebih damai. Kamu tahu bahwa marah itu salah, tapi kamu tetap marah? Atau kamu tahu kamu harus tenang, tapi tetap saja hatimu bergetar, kepalamu panas, dan suaramu meninggi? Kita semua pernah di sana. Karena mengendalikan emosi itu bukan perkara tahu atau tidak tahu, tapi perkara sadar dan siap menerima bahwa dalam diri kita ada badai yang tak bisa dihilangkan, hanya bisa diajak berdamai. Kita hidup di dunia yang membuat kita merasa harus selalu kuat, harus selalu pintar, selalu logis, selalu baik-baik saja. Tapi, siapa yang benar-benar kuat di balik layar hidupnya? Kita semua pernah cemas karena masa depan yang belum datang. Kita semua pernah sedih karena kehilangan yang tak bisa kita ulang. Dan kita semua pernah marah karena merasa tak dianggap, tak dihargai, atau tak didengar. Emosi itu manusiawi. Tapi jika tidak dikenali, tidak dipahami, dan tidak diarahkan, emosi itu bisa membakar kita dari dalam. Diam-diam menghancurkan ketenangan yang seharusnya bisa jadi rumah bagi jiwa kita sendiri. Banyak emosi yang kita anggap reaksi spontan, sebenarnya adalah sisa luka yang belum disembuhkan. Kita mudah marah, bukan karena orang lain salah besar, tapi karena ada bagian dalam diri kita yang belum selesai berdamai dengan masa lalu. Kita mudah tersinggung, bukan karena kata-kata orang itu tajam, tapi karena hati kita terlalu rapuh untuk menerima sudut pandang lain. Disinilah pelajaran pertama dari stoikisme menjadi sangat relevan. Bukan hal-hal di luar dirimu yang menyakiti, tapi penilaianmu terhadapnya. Dunia tidak membuatmu marah. Kamu sendirilah yang memilih untuk melihat dunia sebagai sesuatu yang layak membuatmu marah. Tapi, siapa yang bisa memilih sikap kalau batinnya sedang kacau? Maka, mengendalikan emosi bukan soal menahan, tapi soal memahami akar, mengenali luka, menyadari bahwa banyak kemarahan sebenarnya adalah teriakan dari bagian terdalam jiwa yang merasa tidak aman. Pernahkah kamu kelelahan karena ingin mengubah seseorang, tapi mereka tetap sama? Pernah frustrasi karena situasi hidup tidak sesuai rencana, padahal kamu sudah berusaha? Saat itulah kita mulai paham. Ada dua dunia dalam hidup ini. Satu, dunia yang bisa kita kendalikan. Dua, dunia yang tidak bisa kita kendalikan. Epictetus mengatakan, kebebasan terbesar adalah saat kita bisa membedakan mana yang di luar kendali dan mana yang bisa kita kendalikan. Stoikisme menyebut ini sebagai dikotomi kendali. Dan ini adalah fondasi paling penting dalam mengelola emosi. Dunia luar, orang lain, cuaca, kabar buruk, komentar negatif, kegagalan, bahkan kematian, semua itu di luar kendalimu. Tapi pikiranmu, sikapmu, interpretasimu, itu milikmu, itu tanggung jawabmu. Masalahnya kita sering membalik urutannya. Kita ingin kendalikan orang lain agar mereka bersikap baik. Kita ingin kendalikan situasi agar semua berjalan sesuai harapan.
Tapi kita lupa mengendalikan satu hal yang paling penting, diri kita sendiri. Marah seringkali lahir dari ketidakterimaan terhadap kenyataan. Harusnya dia nggak ngomong gitu. Harusnya dia ngerti. Harusnya hidupku nggak seperti ini. Tapi siapa yang memutuskan semua itu harus seperti yang kamu mau? Maka mengendalikan emosi dimulai bukan dari menekan amarah, tapi dari menerima bahwa kamu tidak harus bisa mengontrol segalanya. Dan dalam penerimaan itu kamu mulai tenang, bukan pasrah tapi sadar. Aku tidak bisa mengubah orang lain, tapi aku bisa mengubah bagaimana aku merespons mereka. Inilah kekuatan sebenarnya, bukan kekuatan untuk menguasai orang lain, tapi kekuatan untuk tidak dikuasai oleh emosi sendiri. Emosi bukan musuh, ia adalah pesan. Dan hanya dengan mendengarkan, kita bisa berdamai. Banyak orang berpikir, menjadi kuat berarti tidak boleh merasa, tidak boleh menangis, tidak boleh kecewa, tidak boleh takut. Tapi siapa yang bisa hidup seperti itu? Bahkan para filsuf besar pun pernah takut. Bahkan orang bijak pun pernah merasa marah. Maka stoikisme tidak pernah berkata, jangan punya emosi. Tapi ia berkata, jangan jadi budak emosi. Marah itu alami, takut itu wajar, bahkan cemas, sedih, iri hati, semua itu adalah reaksi manusiawi. Tapi yang membuat seseorang menjadi dewasa batin, bukanlah karena dia bebas dari emosi, tapi karena dia tidak reaktif. Ia tidak langsung membalas ketika disakiti, ia tidak langsung membanting pintu ketika kecewa. Ia tidak langsung memutuskan sesuatu ketika pikirannya sedang gelap. Ia diam, ia dengarkan. Ia kenali. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan? Mengapa aku merasa seperti ini? Apa yang bisa aku kendalikan dalam situasi ini? Karena di balik emosi selalu ada informasi. Marah bisa berarti ada nilai yang kita rasa dilanggar. Takut bisa berarti ada hal penting yang kita rasa akan hilang. Sedih bisa berarti ada kehilangan yang belum kita terima. Maka, bukan ditekan, tapi dikenali. Bukan dilawan, tapi diajak bicara seperti kita menenangkan seorang anak kecil yang sedang menangis. Dan ketika kita mulai mengenali emosi dengan jernih, kita tak lagi buru-buru menghakimi diri sendiri, ataupun menghakimi orang lain. Kita tahu, aku sedang marah, tapi aku tidak harus menghancurkan. Aku sedang sedih, tapi aku tidak harus menyalahkan. Aku sedang takut, tapi aku tidak harus lari. Kita tidak dilahirkan kuat. Kita dilatih oleh pilihan-pilihan kecil yang kita ulang setiap hari. Banyak orang berpikir pengendalian emosi itu bakat. Tapi stoikisme percaya ini adalah keterampilan. Dan seperti semua keterampilan, ia bisa dilatih setiap hari pelan-pelan. Kamu tidak perlu pergi ke gunung, tidak perlu meditasi berjam-jam. Cukup mulai dari latihan kecil. Latihan untuk menahan reaksi. Latihan untuk membiarkan jeda. Latihan untuk tidak membalas setiap luka. Contohnya, saat kamu ingin membalas chat dengan kata-kata kasar karena tersinggung, berhenti sejenak. Ambil napas, tunda 5 menit. Itu bukan kelemahan, itu latihan kekuatan. Saat kamu tergoda mengeluh di tengah hari yang berat, coba diam, lihat ke dalam diri, tanyakan, apa gunanya keluhan ini? Apakah ia menyelesaikan sesuatu atau hanya membakar energi? Dan saat kamu merasa ingin menyalahkan orang lain atas apa yang kamu rasakan, tahan. Tanyakan, apakah aku sedang terluka atau memang dia salah? Dalam stoikisme, latihan seperti ini disebut sebagai premeditatio malorum. Membayangkan hal buruk akan terjadi, agar ketika ia datang, kita tidak terkejut. Karena kita sudah siap. Sudah melatih pikiran agar tidak bereaksi, tapi merespons. Kita bukan robot, kita bisa saja gagal di tengah jalan. Tapi setiap kali kamu berhasil menahan satu reaksi kecil, kamu sedang membangun otot batin. Dan lama-lama, kamu tidak lagi dikendalikan oleh suasana hati, tapi oleh nilai, oleh kesadaran, oleh pilihan. Inilah inti dari pengendalian emosi menurut stoikisme. Bukan menekan tapi menunda. Bukan menghindar tapi mengolah. Dan bukan membalas tapi merespons dengan niat sadar. Orang yang paling kuat bukan yang bisa menjatuhkan orang lain, tapi yang bisa menahan diri ketika bisa membalas. Di zaman ini, orang yang paling cepat marah, paling lantang bicara, dan paling berani membalas sering dianggap kuat,
Tapi stoikisme melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Kekuatan bukan terletak pada reaksi keras, tapi pada ketenangan yang tetap hidup bahkan di tengah badai. Karena siapapun bisa berteriak, siapapun bisa membalas, tapi butuh keberanian luar biasa untuk diam dan memilih jalan damai. Tenang bukan berarti lemah. Tenang artinya kamu tidak memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur hatimu. Kamu tidak tunduk pada emosi. Kamu tidak dikendalikan oleh ego. Kamu memilih untuk menjadi tuan atas dirimu sendiri. Saat kamu disakiti, lalu kamu memilih diam. Itu bukan pengecut. Itu tanda bahwa kamu tahu kapan harus bicara dan kapan harus berhenti. Saat kamu diremehkan dan kamu tidak terburu-buru membuktikan, itu bukan kelemahan. Itu kebesaran hati yang tahu bahwa harga diri tak butuh panggung. Dunia kita hari ini butuh lebih banyak orang yang bisa menahan, bukan yang meledak. Yang bisa mendengar, bukan hanya berbicara. Yang bisa memahami, bukan hanya menghakimi. Karena dunia ini sudah cukup gaduh. Dan orang-orang yang mampu tenang di tengahnya adalah mereka yang akan jadi cahaya bagi sekitarnya. Jadi jika kamu bisa tetap tenang ketika semua orang panik, jika kamu bisa tidak membalas ketika kamu bisa saja melukai, jika kamu bisa mengampuni, padahal kamu tahu kamu bisa menang jika membalas, maka kamu tidak lemah. Kamu sedang menjadi kuat dengan cara yang mulia. Setiap emosi adalah bahan bakar. Kau hanya perlu arahkan kemudinya. Marah itu energi, takut juga energi. Bahkan kesedihan, jika kamu mampu menampung dan memahaminya, bisa berubah menjadi sumber kekuatan batin yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tapi hanya jika kamu mau duduk bersama emosi itu. Bukan lari, bukan melawan, tapi hadir, mendengarkan. Kenapa aku marah? Apa yang sebenarnya sedang aku lindungi? Apa luka lama yang sedang terbuka? Dan dari jawaban-jawaban itu, kamu mulai mengenal dirimu. Karena tidak ada pengenalan diri yang lebih dalam selain saat kamu jujur terhadap emosimu sendiri. Dari kemarahan, kamu bisa belajar batas. Dari ketakutan, kamu bisa belajar kehati-hatian. Dari kesedihan, kamu bisa belajar nilai sesuatu yang hilang. Dan dari kecewa, kamu bisa belajar harapan apa yang selama ini kamu gantungkan pada sesuatu yang fana. Emosi itu bukan lawan, mereka adalah guru. Kadang mengajar dengan suara lembut, kadang dengan gemuruh dan air mata. Tapi mereka tetap mengajar. Dan kalau kamu mampu bertahan, diam, dan mendengarkan, kamu akan keluar dari setiap badai. Bukan dengan hati yang hancur, tapi dengan jiwa yang lebih dalam, lebih kokoh, dan lebih bijaksana. Pada akhirnya, pengendalian emosi bukan tentang menjadi orang suci, tapi tentang menjadi orang sadar. Sadar bahwa kamu punya luka, dan kamu tidak menyalahkan orang lain atasnya. Sadar bahwa kamu punya batas, dan kamu belajar menghargainya. Sadar bahwa dunia ini tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, tapi kamu tidak ikut kacau karenanya. Hidup akan tetap keras, orang-orang akan tetap menyebalkan, kabar buruk akan tetap datang, tapi kamu bisa memilih untuk tetap tenang, dan ketenangan itu adalah bentuk kekuatan yang paling sunyi, tapi paling berpengaruh. Karena dari sanalah kamu bisa mencintai tanpa menggenggam, bisa memberi tanpa berharap, dan bisa hidup tanpa harus menang setiap saat. Jika kamu sampai di akhir narasi ini, mungkin bukan karena kamu ingin jadi sempurna, tapi karena kamu lelah jadi korban dari emosi sendiri. Dan itu langkah pertama dari perubahan, kesadaran. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Semua orang yang kau anggap tenang, dulunya juga pernah hancur. Semua orang yang kau anggap bijak, dulunya juga pernah reaktif. Yang membedakan adalah satu hal. Mereka memilih untuk tidak tinggal dalam emosi, tapi berjalan bersamanya, sambil terus belajar.